Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu bab 2 tentang elastisitas. Oke, di sini apa itu elastisitas? Elastisitas adalah sebuah benda ketika diberi gaya maka benda tersebut akan kembali ke bentuk semula. Ya, jadi benda itu diberi gaya ditarik, ya, misalnya ditarik. Kemudian ketika gaya itu dilepaskan, maka dia akan kembali ke bentuk semula. Nah, contohnya adalah karet, shock breaker, atau kalau bahasa Jawanya itu skok, ya, skok di motor, di mobil, terus pegas, dan lain-lain. Nah, ini adalah grafik hubungan antara gaya dan pertambahan panjangnya. Jadi, kalau benda elastis itu ditarik, maka dia akan mengalami pertambahan panjang. Di sini ada yang namanya batas elastisitas, ya. Jadi sampai sini aja. Kemudian kalau kita tarik terus, bisa-bisa dia tidak kembali ke seperti semula. Ini disebut plastis. Kalau yang biasanya kalian temui itu adalah plastisin. Plastisin kan kalau ditarik, dia tidak kembali ke bentuk semula. Kemudian jika kita tarik terus, maka dia akan patah atau putus, ya. Contohnya karet kalau kalian tarik terus maka dia akan putus. Ini adalah daerah putus, ini daerah elastis, dan ini adalah daerah plastis. Nah, kemudian besaran-besaran pada elastisitas itu ada tegangan. Nah, tegangan itu bisa kita rumuskan yaitu gaya per luas permukaannya, di mana gaya itu F dan luas permukaannya itu adalah A. Nah, ini untuk keterangannya. Kemudian untuk regangan, ya, regangan itu adalah pertambahan panjang per panjang awal. Di sini kita pakai delta L per L0. Kalau di buku bisa pakai X, boleh X, boleh L, ya, jadi bebas. Kalau saya sih lebih cenderung ke X sebenarnya. Ini diganti delta X per X0. Jadi keterangannya pertambahan panjang itu delta, yang namanya delta itu kan pertambahan, jadi panjang awal dikurangi panjang akhir, kemudian panjang awal L0. Nah, di sini perlu kalian ketahui bahwa pertambahan panjang itu ya itu tadi panjang awal karena panjang akhir lah. Nanti biasanya di soal itu perlu diperhatikan, kalian lihat kata-katanya. Kalau di soal itu pegas mengalami pertambahan panjang, itu sudah langsung delta L. Tapi kalau di soal ada kata-kata panjang pegas menjadi sekian, itu berarti dia bukan delta L tapi L akhir. Jadi untuk mencari delta L ya harus dikurangi dulu panjang awal dikurangi panjang akhir. Kemudian ada modulus elastisitas. Modulus elastisitas ini disebut juga dengan modulus Young. Dapat didefinisikan menjadi E besar sama dengan tegangan dibagi tegangan. Kalau kita turunkan seperti ini, F dikali panjang awal dibagi luas permukaan atau luas penampang dikali pertambahan panjang. Contoh soal. Nah, Adi memiliki sebuah batang besi dengan panjang awal 1 meter dan luas permukaannya 1 cm pangkat 2. Kemudian Adi menarik besi tersebut dengan menggunakan mesin dengan gaya 5000 Newton sehingga panjang besi menjadi 1,1 meter. Ya, ingat ini panjang akhir berarti kan. Tentukan modulus elastisitasnya. Oke, yang pertama diketahui panjang awal tadi 1 meter. Nah, ini L yang 1,1 itu bukan delta L, tapi panjang akhir. Ya, kita simbolkan L1. Nah, berarti delta L-nya gimana? 1,1 dikurangi 1 sama dengan 0,1 meter. Atau 10 pangkat min 1 meter. Kemudian gayanya adalah 5000 Newton dan luas penapaknya 1 cm pangkat 2. Ini diubah ke meter pangkat 2, ya. Ini diubah ke meter pangkat 2. Ini kurang satuannya, ya, meter pangkat 2.
Oke, kemudian lanjut yang ditanya adalah modulus Youngnya. Modulusnya kita jawab tadi, E sama dengan tegangan dibagi renggangan. Kalau kita sudah langsung berarti pakai ini, F kali L0 per A kali delta L. Kita tinggal masukkan E nya sama dengan 5000, ini saya ganti 5 kali 10 pangkat 3 dikali L0 nya panjang awal 1, terus A nya luas menapannya ini 10 pangkat min 4 dikali 10 pangkat min 1, kemudian didapatkan E sama dengan 5 dikali 10 pangkat 8 Newton per meter pangkat 2. Nah, seperti itu. Lanjutkan, materi berikutnya adalah hukum Hooke. Ya, hukum Hooke atau Robert Hooke mengemukakan jika gaya tarik pada pegas tidak melampaui batas elastisitasnya, jadi dia masih dalam keadaan elastisitas, maka pertambahan panjang akan berbanding lurus dengan gaya tariknya. Ya kan, kalau misalnya ya tadi, misalnya panjang pegasnya 1 meter, kemudian kamu tarik, kira-kira pegasnya kan akan bertambah panjang. Nah, seperti ini. Jadi di sini pegas mula-mula, kemudian dia ditarik dengan gaya atau dikasih beban di sini, maka dia akan mengalami pertambahan panjang, ya. Dan grafiknya adalah berbanding lurus. Semakin besar gaya, maka semakin panjang pula panjangnya, ya. Kemudian bisa dirumuskan dengan F sama dengan minus K kali delta X, ya. Saya ini pakai X, boleh kalian pakai L atau pakai X juga boleh. Nah, di sini ada tanda minus. Tanda minus ini tandanya apa? Ini adalah tanda bahwa gaya tersebut arahnya ke bawah. Lihat ya kan, kalau ke bawah gayanya apa? Nilainya negatif dan tidak masuk ke perhitungan. Jadi keterangannya F itu adalah gaya. Nah, di sini ada K. K itu konstanta pegas. Ya, setiap pegas memiliki suatu konstanta. Kemudian delta X itu adalah pertambahan panjangnya. Kemudian ada susunan pegas. Susunan pegas itu ada dua. Yang pertama adalah seri, seperti ini seri gambarnya. Bisa kalian lihat, dia tumpuk jadi satu, atas sama bawah. Kemudian untuk mencari nilai konstantanya, itu kita pakai ini, 1 per di super KS. K seri sama dengan super K1 tambah super K2 tambah super K3 sampai super KN, tergantung jumlah pegasnya. Kemudian yang kedua adalah paralel. Bentuknya seperti ini kalau paralel. Nah, untuk nilai konstantannya itu adalah ini, tinggal ditambah saja. K paralel itu sama dengan K1 tambah K2 tambah K3 sampai ke N atau banyaknya pegas. Kemudian yang terakhir adalah energi potensial. Ya, jadi setiap benda yang bergerak pasti memiliki energi. Nah, di pegas itu hanya memiliki energi potensial, di mana energi potensial itu EP pegas sama dengan setengah K delta X kuadrat. Atau ini belum saya tulis, EP pegas itu bisa kita cari dengan setengah dikali F dikali delta X. Ya, bisa pakai K setengah K delta X kuadrat atau setengah kali F kali delta X. Nah, ini contoh soal 3 buah pegas disusun seperti di bawah ini dan diberi beban sebesar 50 gram. Jika nilai K1 sampai dengan 10, K2 sama dengan 20, K3 sama dengan 30, maka tentukan konstanta total pertambahan panjang dan energi potensial. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, ya, kalian lihat susunannya. Ini adalah susunan pegas campuran, di mana pegas A dan B itu dirangkai secara paralel. Kemudian C ini dirangkai dengan seri. Jadi kita harus cara menghitungnya sama seperti kayak mencari R atau hambatan di hukum Ohm. Jadi mana yang bisa dikerjakan dulu, maka itu yang harus dikerjakan. Nah, oke, coba kita bahas. Diketahui masanya 50 gram. Ingat, ini jadikan kilogram. Kemudian AF. F di sini bisa kita memakai gaya berat. Jadi tinggal M dikali G saja, tinggal dikali 10. Jadi 0,5 dikali 10 sama dengan 5 Newton. Kemudian K
K1 atau KA tadi 10, K2 20, K3 30. Ditanya yang A adalah K total atau konstanta pengganti, B adalah pertambahan panjang delta X, C adalah energi potensial bekas. Nah, di sini tadi yang bisa kita kerjakan dulu adalah yang paralel, maka kita harus mencari K di paralel. Nah, kita harus mencari K yang paralel dulu, itu ada K1 sama K2 atau KA tambah KB. Jadi tinggal kita masukkan, ketemu K paralelnya sama dengan 30. Kemudian kita seri dengan K3. Maka kita masukkan 1/30 tambah 1/30 sama dengan 2/30. Lah di sini kalian biasanya langsung ditembak. Jadi jangan sampai jawaban seperti ini dulu. Jadi harus KS atau K total. Sampai KS tinggal dibalik aja, 30/2 sama dengan 15 Newton per meter. Ini adalah konstanta totalnya. Kemudian yang B, untuk mencari pertambahan panjang kita memakai hukum Hooke tadi. F sama dengan minus K kali delta X. Jadi untuk mencari delta X tinggal F per K. Ya, minusnya bisa dihilangkan. Kemudian tinggal dimasukkan delta X-nya sama dengan 5, F-nya kan 5 tadi, dibagi 30 sama dengan 0,17 meter, atau kalau dijadikan senti 17 cm. Jadi pegas tersebut mengalami pertambahan panjang sekitar 17 cm. Kemudian untuk energi potensialnya tinggal kita masukkan saja, ketemu sama dengan 0,22 Joule. Baik, sekian pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk tugasnya menyusul, silakan. Tugas sementara adalah meresum materi ini, materi dari elastisitas. Jadi untuk bab 2 sudah habis. Kita lanjutkan untuk minggu depan. Kita memasuki ke bab 3, yaitu tentang fluida. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.